إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral talabah wal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kalimat tahmid, henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, rahmat, hidayahnya maupun pertolongannya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita agar senantiasa setia dan taat untuk beribadah kepada Allah semata. Salawat dan salam, mari kita bersalawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita, uswah dan qudwah kita. Mudah-mudahan kita mampu beriktibar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Ma'asyiral talabah wal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Rabu ba'da maghrib, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sampai al-wasiyah at-tasi'ah, wasiat yang ke-9 dari kitab Min Wasaya Salaf Lisyabab. Di antara banyak wasiat, di antara banyak nasihat dari salafus saleh kita untuk para pemuda, untuk para generasi muda. Maka pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkannya pada wasiyah al-ashirah, wasiat atau nasihat yang ke-10, di mana kali ini wasiat yang ke-10 ini datang dari Suqah an Muhammad ibnu Suqah, dari Muhammad ibnu Suqah, di mana dia berkata, laqiyani Maimun ibnu Mihran faqultu hayyakallah faqala hadhihi tahiyatus syabab qul bissalam ay sallim. Muhammad ibnu Suqah
ketika dia bertemu dengan Maimun bin Mihran atau Maimun bin Mihran mendatanginya atau menemuinya, maka dia berkata kepadaku atau dia menyapaku dengan ucapan hayyakallah. Maka Muhammad ibnu Suqah menjawabnya, faqala hadhihi tahiyatus syabab. Ini adalah salamnya para pemuda, salamnya para generasi muda, sapaannya para generasi muda. Lalu Muhammad ibn Suqah menjawab kembali atau mengomentari kembali, memberitahukannya kembali kepada Maimun ibnu Mihran. Apa yang dikatakan Muhammad ibn Suqah kepada Maimun bin Mihran? Maka dia menjawab apa? Dia mengatakan apa? Qul bis salam. Maka kalau kamu ketemu seseorang, maka ucapkanlah salam, bukan hanya sekedar sapaan. Ya. Walaupun hayyakallah itu merupakan lafaz doa, tapi ada yang lebih dianjurkan dalam Islam. Ya, makanya di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kutunjukkan satu amalan yang mana jika kalian melakukan amalan tersebut maka akan muncul rasa saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, absus salam. Maka tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ketemu dengan orang-orang sesama mukmin, sesama muslim, ya, maka dianjurkan kepada kita memulainya dengan salam. Karena salam bukan hanya sekedar sapaan. Maka ucapkanlah di sini Muhammad ibnu Suqah mengatakan katakan atau ucapkan salam, bukan sapaan sekedar say hello, bukan. Tapi jauh dari itu, lebih dari itu, di dalam Islam ada anjuran mengucapkan salam dan menebarkan salam. Ya. Karena menurut kita, para pemuda, menurut generasi muda, dia punya sapaan yang menurut dia itu lebih baik ketika dia ketemu dengan sesamanya. Padahal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita tebarkan salam maka akan muncul rasa saling kasih mengasihi di antara kita. Akan muncul kedekatan antara kita dengan mukmin yang lainnya, antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sesama orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka salah satu cara yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeratkan hubungan kita dengan sesama muslim lainnya, antara satu muslim dengan muslim lainnya, antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, maka ini adalah dengan mengucapkan salam. Ya. Lihat,
dalam lafaz salam ada kata assalamu alaikum. Ya. Ini adalah merupakan doa. Assalamu alaikum. Keselamatan atas kalian, keselamatan untuk kalian. Ya, kita didoakan selamat. Kalau kita hanya menyapa seseorang seperti dengan ungkapan hai, hello, atau sapaan-sapaan yang lainnya, maka itu tidak ada unsur doanya. Tidak ada unsur doanya. Lihat, kalau kita hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, berarti keselamatan atas orang yang yang dia sapa. Bagaimana kalau dilengkapi dengan lafaz yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, keselamatan atas kamu, atas kalian, bagi kalian, untukmu, dan warahmatullah, dan rahmat Allah bagimu. Lihat. Ya. Begitu begitu banyaknya doa yang dilontarkan saudaranya jika ketemu saudaranya. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai hilang. Kebiasaan mengucapkan salam antara satu dengan yang lain ini sudah mulai hilang. Ya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wa fil hadits 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalami qabla as-salam fala tujibuhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Ya. Kalau seseorang ingin memulai sebuah pembicaraan, tapi muqaddimahnya tidak ada dengan salam, maka jangan diladeni dalam hadis ini. Fala tujibu. Tidak usah dilayani, tidak usah diladeni. Lihat. Ya. Begitu pentingnya salam dalam Islam. Ya, walaupun kita generasi muda, walaupun kita anak muda, tapi kebiasaan atau sunnah menebarkan salam, memberikan salam, ya, dengan antara satu dengan yang lainnya ini jangan sampai hilang. Karena ciri khas kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang mukmin. Maka ketika kita bertemu satu muslim yang lainnya, satu mukmin yang lainnya, maka tetaplah harus mulai dengan salam. Ya. Karena di sini dikatakan fala tujibu. Ya, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibu. Siapa saja yang memulai sebuah pembicaraan tidak diawali dengan salam, maka jangan diladeni, jangan digubris, jangan direspon. Lihat, ini menunjukkan apa? Bahwa salam adalah bukan hanya sebatas sapaan. Salam adalah sesuatu yang begitu tinggi nilainya di hadapan Allah. Ya, karena di situ adalah mengandung doa. Jadi kita sudah katakan di awal, assalamualaikum, keselamatan untukmu, untuk kalian. Ditambah dengan lafaz warahmatullah, rahmat Allah. Kita didoakan mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat. Ditambah lagi ujungnya wa barakatuh, keberkahan. Ya, keberkahan untuk orang yang kita berikan salam. Bayangkan,
Lalu temannya mengatakan apa? Ente ini banget, soalnya banget. Masa ketemu dikit-dikit salam coba. Padahal temannya itu adalah seorang mukmin, temannya itu adalah seorang muslim. Ya. Jadi ketemu teman sesama muslim, sesama mukmin, walaupun bukan di dalam masjid ataupun di tempat kajian, maka tetap ini jangan jadi hilang, luntur, ya, di kalangan para generasi muda, di kalangan para pemuda jangan hilang. Maka kita tahu ad-du'a usilahul mu'min. Senjatanya orang yang beriman itu adalah doa. Maka ketika kita mendoakan seseorang, maka akan kembali kepada orang yang mendoakannya. Lihat, setiap ketemu saling doa, bayangkan coba. Dapat 3 doa. Doa keselamatan, doa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan doa diberikan keberkahan. Ya. Karena di sini dikatakan, ya, al-muallif hafizahullah taala mengatakan wa quluhu rahimahullah hadhihi, ya, lanjutan perkataan si Muhammad ibnu Suqah yang dinukil oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, hadhi tahiyatus syabab. Jadi mengucapkan hayyatallah atau yang sejenisnya ini adalah ya salamnya, sapaannya di karangan para pemuda. Ya. Mengapa? Karena sebahagian pemuda anna ba'dus syabab tastatibu nufusuhum naw'an min at-tahiyyah. Ya, sebahagian pemuda, sebagian anak muda, sebagian remaja, sebagian para generasi muda itu senang dengan sapaan-sapaan yang menurut dia menyenangkan diri dia. Padahal yang ditawarkan Islam itu adalah jauh dari apa yang disenangi oleh jiwanya hanya sebagai manusia biasa. Islam menawarkan doa keselamatan, doa senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa agar senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan hai, diganti dengan hello. Ya. Diganti dengan yang sejenisnya. Maka ini ya menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya sunnah mengucapkan salam, hilangnya sunnah saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka wasiat yang ke-10 ini kita diingatkan oleh Muhammad ibnu Suqah rahimahullah ta'ala akan pentingnya membiasakan salam walaupun kita sekarang adalah usia muda, kita para generasi muda. Jangan latah ikut-ikutan orang di luar sana. Punya salam tersendiri, punya salam sesama antar circle-nya, jangan. Punya salam khusus antara sesama komunitasnya, tidak. Karena Islam datang menghilangkan kasta. Islam datang menghilangkan batas ya antara ras, suku. Ya. Beda kulit, beda negara, tidak. Tapi kalau itu adalah namanya Islam, ketemu dengan muslim lainnya walaupun beda negara, beda kulit, ya, maka kita yang harus kita lakukan adalah ya assalamualaikum, ya, mengucapkan salam. Walaupun kita ketemu muslim yang lainnya di luar negeri sana,
Maka jangan katakan good morning, ya. Tapi katakan assalamu alaikum. Nah, ini yang diajarkan pada wasiat yang ke-10 ini. Mengapa mereka, para pemuda itu, senang dengan sapaan sendiri menurut dia itu? Ya, karena dikatakan di sini wa yara annaha ajmal ma yakunu 'indama yalqa ikhwani aw zumalaihi. Nah, itulah dia. Pemuda yang ya tidak menyadari identitas dirinya seorang muslim dan seorang mukmin, ia menyangka yang dia lontarkan versi dianya sendiri itu adalah lebih baik. Lebih oke menurut dia. Padahal tidak oke. Menurut dia lebih keren, padahal tidak keren. Menurut dia lebih gaul, padahal bukan itu yang mencerminkan tanda dia bergaul, bukan itu. Ya. Atau yang sejenis lainnya. Dia mengatakan dengan salam yang dia ungkapkan di luar, ya, sapaan yang di luar salam yang dia ucapkan kepada orang lain, kepada temannya, kepada saudaranya, dia menganggap bahwa dirinya telah kekinian, mengikuti zaman, padahal tidak. Karena Islam, ya, Allah jadikan sebuah agama itu agar kitanya menjadi orang yang maju, terdepan. Ya. Asal apa? Asal diamalkan. Ya. Ya, karena kita tahu bahwa pengertian Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal khulusu lahu bitta'ah wal inqiyadu. Naam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal khulusu, iya. Karena Islam itu sejatinya adalah apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita yang benar. Ya. Dan murni, ya, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu bitta'at, kita terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jangan sampai luntur. Ya. Jangan sampai luntur. Karena itu adalah doa. Dan jangan kita sangka bahwa itu adalah yang terbaik. Akhirnya apa? Fayat trukus salam. Akhirnya dia meninggalkan salam. Ya. Dia meninggalkan salam. Coba bayangkan. Gara-gara pingin keren menurut dia, padahal dia tidak keren, akhirnya dia tinggalkan salam. Ya. Nah, ini bahaya. Akhirnya dia meninggalkan salam. Wa yahjuru. Nah, yang paling parah itu apa? Tidak ada, ya, saling sapa. Nah, ini bisa jadi lebih berbahaya lagi. Ya, saling tidak tegur sapa lagi jadinya. Padahal kita disuruh apa? Membangun kedekatan antara satu dengan yang lainnya dengan cara membiasakan dan menebarkan salam. Ya. Baik.
ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها. Dan dia memulai dengan salam yang dia inginkan, sehingga dia condong kepada salam yang menurut dia baik tadi. Bagaimana mungkin ketika seseorang meninggalkan syariat Islam berupa hanya sekedar salam, berarti dia menganggap salam itu tidak baik, tidak mulia, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang fatal. Ya. Karena salam diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar terbangun kedekatan. Kalau kita sudah merasa itu saudara kita, maka dimanapun dan kapanpun ketika saudara kita butuh pertolongan kita, maka kita dengan rela siap untuk menolongnya, walaupun tanpa dia minta untuk kita membantunya. Muncul kepedulian kita. Karena al-mu'min, kata Rasulullah SAW, lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya, satu mukmin dengan mukmin yang lain itu laksana bangunan, saling menguatkan. Kita lihat ada saudara kita yang lemah, maka kita cari tahu apa yang menyebabkan dia lemah, sehingga kita yang ternyata memiliki apa yang dibutuhkan oleh saudara kita yang lemah tadi, maka kita bantu. Nah, itu bukan dengan sesuatu yang lainnya. Ya. Ma'asyirat talabah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita condong dengan sesuatu di luar Islam, maka ini dampaknya berbahaya. Karena kita akan menganggap bahwa itu tidak baik, tidak benar. Padahal agama yang paling lengkap, agama yang paling baik buat kemaslahatan manusia itu sendiri adalah agama Islam. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang masih mencari agama selain agama Islam, siapa saja yang masih mencari syariat selain syariat Islam, maka lihat Allah katakan dilanjutkan ayatnya, "Fala yuqbala minhu." Allah tidak akan terima amalnya. Allah tidak akan terima apa yang dia lakukan. Pasti tidak akan Allah terima. Dan tidak cukup itu. Ma'asyiral muslimin wa talaba rahimani wa rahimakumullah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat menjadi orang di antara orang-orang yang rugi. Yang merugi. Coba bayangkan. Tidak satu manusia pun ditanya apakah dia mau jadi orang yang rugi atau yang beruntung. Pasti dia akan pilih menjadi orang yang beruntung. Tak ada satu manusia pun ketika diberi pilihan, kamu mau hidup rugi atau beruntung? Hidup rugi atau untung? Pasti dia akan jawab pilihnya untung. Gak mau pilih rugi. Maka ayat ini secara sederhana kita pahami bahwa Islam adalah jalan keluar untuk dari yang namanya kerugian. Islam Allah jadikan sebuah agama agar umatnya menjadi orang yang terbebas dari yang namanya kerugian. Ya. Nah, ini yang perlu
kita fahami. Maka ketika ada seorang muslim, seorang mukmin, dia merasa terkekang dengan adanya syariat Islam, ini ada masalah dengan dirinya. Ya. Ada masalah dengan apa yang telah dipelajarinya. Karena Islam menjadikan dirinya terbebas dari kerugian. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari syariat yang lebih baik dari syariat Islam, ini berarti dia menginginkan dirinya menjadi orang-orang yang rugi. Makanya, duhai para pemuda, wahai para generasi muda, jangan gara-gara kita pingin diakui dengan teman kita, lalu kita menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita menghilangkan jati diri kita sebagai seorang mukmin. Ya, di antaranya ciri kita, identitas kita kalau ketemu dengan muslim yang lainnya, dengan mukmin yang lainnya adalah mengucapkan salam. Ini jangan dihilangkan. Ya. Ini jangan dihilangkan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita ingin mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat, maka tinggalkanlah syariat Islam. Ya, tinggalkan. Ya. Justru Allah jadikan dinul Islam sebagai solusi kehidupan manusia. Ya. Bayangkan kalau tidak ada syariat Islam, hatta ya kisos sekalipun, ya, ketika ada merebaknya kebiasaan saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, yang diistilahkan dengan anak muda sekarang tawuran sampai menghilangkan nyawa, ya, atau begal sampai menghilangkan nyawa, ya, maka sungguh syariat Islam dengan bentuk kisos itu adalah memelihara nyawa seseorang. Allah katakan dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, bagi kalian, ya, bagi kalian ketika menerapkan hukum qisas kata Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada hayatun, ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Karena orang tahu kalau dia membunuh maka dia akan dibunuh. Kisah itu artinya bunuh dibalas dengan bunuh. Bukan berarti orang yang terbunuh keluarganya membunuh si pelaku pembunuhan, bukan. Nah, diserahkan oleh waliul amr. Ya. Maka begal itu akan berhenti kalau mereka paham tentang Islam. Ya. Pembunuhan akan hilang kalau para pelaku pembunuhan itu sadar akan, ya, dampak ketika dia membunuh orang lain. Dan semuanya itu diatur di dalam agama Islam. Ya. Begitu juga dengan kebiasaan anak muda yang lainnya. Ya, meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan, ya, mencuri, berzina, ya, wal'iyadzubillah. Itu semuanya adalah dosa besar. Ya. Dan dia akan tinggalkan itu ketika dia paham tentang Islam. Dia akan tinggalkan itu. Maka jangan sampai
gara-gara kita ingin dianggap keren, jangan sampai karena kita ingin dianggap kekinian, jangan sampai gara-gara kita ingin dianggap orang yang mengikuti perkembangan zaman, hilang jati diri kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin. Ya. Jadinya bahwa farubbama iktasara 'alaiha wa tarkus salam. Akhirnya dia meninggalkan salam. Begitu juga dalam ini, dalam penulisan. Ya ini kadang-kadang pengen cepat, pengen nyingkat gitu kan. Salam itu ditulis dengan singkatan. Ya. Padahal ya salam itu sudah singkat. Assalamualaikum itu sudah singkat. Disingkat dengan ASS. ASW. Ya. Maka ini bukan yang diinginkan gitu ya. Tulislah lengkap. Karena itu doa. Gimana caranya doa itu disingkat? Gimana doa itu disingkat? Ya. Maka tulis dengan lengkap. Ya. Nah, ini kebiasaan para pemuda, para generasi muda. Ya, pengen cepat ngirimkan pesan, ya kan? Nulis salamnya pun disingkat, malas. Ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Ya. Apalagi kita ya diajarkan oleh para guru-guru kita bahwa salam itu tidak ada yang disingkat. Ya, tulis assalamualaikum. Ya. Dan ketika melafazkannya juga jangan sampai salah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan salah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya juga jangan asalan. Waalaikumsalam. Jangan. Maka jawab dengan waalaikumsalam. Baik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita lanjutkan setelah adzan salat Isya.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, Ma'asyiral thalabah wal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di dalam wasiat yang ke-10 ini diangkat oleh muallif dalam kitab Min Wasayis Salaf Lisyabab? Karena banyak para pemuda sekarang memahami Islam itu hanya rukun Islam yang 5. Padahal Islam itu lebih dari itu pemahamannya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah ya wal bara'atu minasyirki wa ahli. Lihat, para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid mengatakan bahwa pengertian Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikuti segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam ini. Yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Makanya para pemuda, para generasi muda jangan memilih syariat Islam yang mana yang akan aku amalkan. Karena kita nggak disuruh seperti itu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dan mukmin, maka masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Amalkanlah Islam itu dalam setiap dimensi kehidupan kita. Ketika kita bergaul, tetap jaga identitas kita sebagai seorang muslim. Ketika kita bekerja, jaga kualitas kerja kita itu dengan apa? Dengan yang telah diajarkan di dalam Islam. Apakah itu mengedepankan rasa jujur, amanah, tanggung jawab, tepat waktu, itu semuanya bagian dari Islam. Ya. Ketika kita menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa penuntut ilmu, maka belajarlah dengan benar. Karena tujuan kita belajar itu adalah untuk apa? Untuk menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan kita yang benar. Karena tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Untuk ibadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah jangan diartikan secara sempit. Ya. Kita sudah sering pelajari dan sering kita ulang-ulang. Ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, ibadah itu bukan hanya sekedar puasa. Ya, ibadah itu bukan hanya seputar masjid, bukan. Tapi ibadah itu apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ya, apa saja, karena ibadah itu kata yang menghimpun sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa perkataan, perbuatan, ya, baik lahiriah kita ataupun di dalam batin kita, itu ibadah. Ya, makanya salam sesuatu yang terlihat sederhana tapi besar pengaruhnya dalam kepribadian seseorang. Ya, apalagi kita generasi muda yang gampang terbawa oleh arus. Ya, karena musuh-musuh Islam
Siapa itu? Al-Yahud wan Nasara. Itu sampai kapanpun tidak akan pernah dia membiarkan generasi muda kita. Generasi muda muslim gak akan membiarkan. Itu sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak pernah ridho, tidak pernah rela, tidak pernah tinggal diam kalau melihat pemuda Islam itu mengamalkan Islamnya. Mereka tidak akan pernah rela melihat orang Islam mengamalkan ajaran agama Islamnya. Ya. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, semuanya diusahakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani agar kita jauh dari Islam. Makanya digantilah salam itu, sapaan-sapaan itu, ya, dengan selain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini bagian dari apa? Dari jalannya syaitan. Padahal lanjutan ayat tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya jangan ya ikuti langkah-langkah syaitan. Apa diantaranya? Mengganti ucapan salam dengan ya sapaan yang menurut kita itu keren, bagus, up to date. Bukan. Karena yang disuruh Allah ya absus salam bainakum, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah jadi itu ya, ketika sudah benar tauhid seseorang, lanjutannya kata para ulama dalam kitab-kitab akidah dan tauhid apa? Ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Lihat seberapa banyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika bermuamalah antara kita dengan kita, sesama remaja dengan remaja, pemuda dengan pemuda, masih ada enggak konteks taatnya? Masih memiliki nilai ketaatan enggak? Dengan mengucapkan salam, itu bagian dari ketaatan. Ingkiyah, terikat kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Cerminan imannya benar. Karena kata Imam Bukhari rahimahullah taala, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ketaatan iman seseorang itu akan menjadi naik ketika seiring bertambahnya ketaatan yang dia lakukan. Ketika dia meninggalkan ketaatan, artinya dia tidak menjalankan amalan-amalan yang akan dicintai oleh Allah, yang akan menjadi dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti apa? Berarti dia mengerjakan maksiyah. Makanya wayang kusubil maksiyah. Maka ini akan menjadi apa? Ya, iman seseorang menjadi turun, ketaatan itu akan menjadi turun ketika dia melakukan maksiat. Ya, bahasa ekstrimnya, kalau sesama muslim ketemu muslim tidak dengan salam, itu maksiat. Nah, itu ekstrimnya. Sesama mukmin ketemu mukmin nggak mau salam, itu berarti maksiat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan salam. Karena salam itu sangat agung. Ya, begitu besarnya keutamaan di dalam salam. Maka Islam jangan hanya dipahami hal-hal yang sifatnya seremoni. Ya, hanya sekedar ritual, tidak. Karena tadi apa? Kita katakan apa? Istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Yang terakhir apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pemuda Islam, ya, pemuda Islam, generasi Islam itu berlepas diri yang namanya kesyirikan. Apa kesyirikan yang menjangkiti para pemuda sekarang? Ya, ramalan. Itu yang menjangkiti para pemuda Islam.
zodiak, ya kan? Ya, ramalan berdasarkan tanggal dan bulan lahir, ramalan tangan, ya kan? Dan macam-macam. Ada yang lewat kartu dan berbagai jenis lainnya. Ya. Itu wasilah kesyirikan. Seorang muslim yang benar dia akan tinggalkan itu. Segala macam jenis kesyirikan itu dia akan tinggalkan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Bukan hanya kesyirikan yang ditinggalkan, apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pelaku kesyirikan pun harus ditinggalkan. Hatta itu adalah orang dekat kita. Ya. Hatta itu orang dekat kita. Tinggalkan. Itulah benarnya Islam seseorang. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Lihat. Bermanfaat enggak? Kalau seandainya anak muda ketemu anak muda dan sesama muslim, dia ucapkan hello, ada enggak manfaatnya? Ada enggak? Enggak ada. Hai misalnya, ada enggak manfaatnya? Enggak ada. Ya. Atau apalah istilah yang lain, enggak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Karena itu enggak manfaat. Itulah ya pemahaman Islam yang benar. Ya. Apapun wasilah yang menjadikan dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis ketaatannya, generasi Islam harus ikut mengamalkannya. Pemuda Islam harus ikut mengamalkannya. Termasuk juga ketika kita ya menaikkan celana kita atau kain sarung kita di atas mata kaki. Pemuda sekarang ya malu kalau kainnya atau celananya di atas mata kaki. Sebahagian di antara kaum muslimin ketika dia keluar dari pesantren, sebahagian alumni pondok pesantren itu ada yang dia tidak jaga lagi batasan celananya kalau sudah keluar. Alasannya apa? Enggak gaul Ustaz tadi. Ya. Wal iyadu billah. Padahal tadi jelas kita katakan apa tadi? Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, terikat. Seorang muslim itu terikat untuk menjalankan ketaatan dimanapun dia berada. Itulah dia orang yang bertakwa. Pemuda yang bertakwa. Ya, generasi muda yang bertakwa. Karena bertakwa itu apa? Ya. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa tidak terbatas ruang dan waktu. Takwa itu nggak ada batasannya. Always, selalu, di mana aja. Dikala sendiri dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan gadgetnya, apa yang dia buka, dengan laptopnya, dia takut sama Allah. Bukan ketika rame aja dia takwa, ketika sendirian, wah kesempatan nih, mumpung haji mumpung ya kan, wah mumpung sendiri nih, mumpung nggak diliatin, mumpung ada paket, mumpung dapat wifi, ya puas-puasin, waliyadu tidak demikian. Ya. Maka ini yang perlu difahami. Ya. Apapun wasilah yang membuat kita para pemuda, generasi muda jauh dari Islam, sudah tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Ya. Apa saja, ya, tinggalkan. Gak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, begitu juga dengan apa yang mau kita pelajari. Kalau yang kita pelajari itu tidak mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan.
agar kita tidak menjadi orang yang merugi, agar kita menjadi orang yang selamat, ya. Senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penutup wasiat yang ke-10 ini, wala tarkus salam. Jangan tinggalkan sunnah mengucapkan salam. Bahkan kata Rasulullah di hadis yang lain, alaman arafta wa man lam ta'rif. Baik dia kita kenal atau tidak kita kenal, asal terlihat bahwa dia adalah muslim, maka ucapkan salam. Apalagi kita tahu ya daerah tersebut adalah mayoritas muslim, maka salam. Nah, inilah inti dari wasiat yang ke-10 ini. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah mengucapkan salam, agar kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan rahmat maupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara mengucapkan salam. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.